Ini coba yang maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya karena telah diundang dalam kegiatan yang sangat bermanfaat hari ini, yang insya Allah bisa menginspirasi adik-adik semua untuk menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin dari Kakak Untung tadi sudah menjelaskan banyak hal yang mendasar apalagi membahas tentang Pancasila tadi. Saya di sini mungkin hanya sekedar berbagi pengalaman saja kepada adik-adik yang mungkin dapat bermanfaat sedikit untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik sekalian, adanya gubuk baca di Desa Longa ini sebenarnya sangat bermanfaat. Kami pernah membangun hal yang serupa bernama Rumah Baca waktu itu tahun 2017. Lokasinya itu di Desa Mulabahari. Tetapi gubuk baca yang kami dirikan selama 2 tahun berturut-turut tahun 2016 sampai 2017 itu kami serahkan kepada anak-anak daerah tersebut, daerah Mulabahari. Tetapi tidak ada anak-anak yang seantusias kalian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, anak-anak Desa Longa ini. Saya sangat apresiasi semangat kalian semua. Sekedar pengalaman dari saya, untuk seumuran kalian ini sebenarnya adalah masa-masa produktif. Yang ingin saya tanamkan kepada kalian adalah semangat. Contoh saja dari saya sendiri. Saya merupakan orang yang terlahir dari keluarga yang biasa saja, pokoknya ekonomi kelas rendah lah, bukan kelas tinggi. Amin. Tetapi karena adanya semangat dari dalam diri saya, dulu saya pernah berpikir begini, mungkin saya ini tidak akan kuliah, mungkin saya ini tidak akan sekolah, karena perekonomian keluarga saya mungkin, kemudian banyak pertimbangan yang lain. Tetapi alhamdulillah karena adanya semangat, pada saat itu tahun 2015 saya mengikuti tes SBMPTN di Kota Makassar di kampus Unhas waktu itu. Dan tahun 2015 tes SBMPTN itu saya tidak lulus. Bayangkan, saya tidak lulus. Ketiga pilihan saya tidak lulus sama sekali. Tetapi adanya keajaiban, karena adanya semangat dalam diri, kemudian disertai dengan doa, adanya keajaiban tersebut membuat saya, ya Allah, ternyata Allah sayang saya, begitu. Jadi pada saat itu, setelah saya mendengar bahwa saya tidak lulus, ada seorang dosen yang telepon saya pada saat itu setelah saya mendengar pengumuman tidak lulus. Jadi setelah saya mendengar dosen mengatakan seperti ini, halo, ini dengan Wa'ode Asnawiyah, apakah Anda ingin kuliah di kampus Universitas Halu Oleo tanpa tes, kemudian mendapat beasiswa selama studi? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi saya bercerita demikian bukan untuk apa-apa, tetapi hanya untuk menyemangati kalian. Jadi apapun kondisi perekonomian ataupun kondisi yang kita rasakan, apakah kita terpencil atau bagaimana di Wakatobi, tetapi kita harus semangat. Semangat itu penting. Semangat yang disertai doa, kemudian kita harus berusaha. Karena semangat tanpa doa dan usaha itu tidak mungkin terjadi. Mungkin adik-adik sekalian di sini ada yang SMP, SMA, dan ada yang sudah kuliah. Adik-adik sekalian,
keadaan di luar sana, saya hanya menyampaikan kepada kalian untuk bekal kalian suatu saat nanti. Keadaan di luar sana bukan hanya pengetahuan saja yang harus kita andalkan, yang harus kita pelajari. Bukan hanya itu. Tetapi yang pertama adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita bekali dari sekarang? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Betul. Yang pertama kita harus tanamkan adalah attitude. Sikap kita terhadap orang-orang di sekeliling kita, bagaimana caranya menghargai yang tua, bagaimana caranya menyayangi yang muda, bagaimana caranya menghargai sesama, begitu. Adik-adik sekalian, sepintar apapun kamu atau sehebat apapun kamu tidak akan bisa bersaing dengan orang-orang ketika attitude-mu tidak baik. Adik-adikku sekalian, kenapa di dalam sila Pancasila itu adalah yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa itu karena sesungguhnya pengetahuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah tidak memberi kita segampang itu, tidak akan memberikan kita pengetahuan begitu saja. Tetapi Allah menyuruh kita untuk membaca. Seperti yang Kakak Untung katakan tadi, bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah apa? Ada yang masih ingat tadi? Kakak Untung yang Surat apa? apa? Iqra. Apa artinya Iqra? Ya, betul sekali. Jadi ayat pertama yang Allah turunkan itu sebenarnya hanya satu, Iqra. Iqra itu baca. Sebenarnya Allah hanya menyuruh kita belajar. Kita itu hidup ibaratkan tahu handphone. Ini handphone, contoh ya. Ini adalah handphone. Pertama kali membeli handphone, apa kira-kira yang Anda dapatkan? Pertama, apa? Tidak ada yang tahu? Masa? Tidak punya handphone. Oh, dibelikan semua kayaknya sama orang tuanya. Harus dikasih kado sama pacar ini. Nah, dibelikan handphone, terus dikasih dengan dusnya. Nah, di dalam dusnya itu ada apa? Ada cas. Ada cas. Handset. Ada handset, ada apa lagi? Ada apa? Ada buku petunjuk. Nah, sayangnya Kakak Untung yang jawab bukan kalian. Ada tadi ada hadiahnya ya. Aduh. Tidak jadi. Nah, di dalam sebuah handphone ada buku panduan. Sama halnya seperti kita hidup. Kita hidup ini sebenarnya sudah ada dengan buku panduannya, dengan cara-caranya, bagaimana. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Belajar, membaca, harus belajar. Kita hidup sudah sempurna sebenarnya. Tapi tinggal dari kita saja bagaimana kita mencari ilmu itu sebanyak-banyaknya agar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar akhlak kita baik, kehidupan kita sehari-hari juga baik. Jadi adik-adik sekalian, itulah pentingnya belajar. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan orang yang beriman dan berilmu itu ditinggikan derajatnya. Orang beriman tetapi tidak disertai ilmu itu masih kurang. Tetapi orang yang berilmu dan disertai iman itu Allah janjikan. Allah yang janji, nah bukan saya yang janji. Allah tinggikan derajatnya. Tuhan yang janji. Masa? Tuhan yang janjikan ya? Derajatnya? Bukan pacarku yang Saya janjikan, juga tapi mau. pacarnya kalian. Waduh. Nah, makanya adik-adik sekalian, saya tahu betul rasanya
berada di posisi adik-adik sekalian masih zaman SMP, zaman SMA. Aduh, kepercayaan diri kita itu masih sangat-sangat kurang. Jadi yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian adik-adik adalah semangat, percaya diri, percaya diri. Kenapa orang bisa, masa saya tidak bisa? Mereka punya mata, punya hidung, punya mulut, semuanya punya, saya juga ada. Kenapa harus nggak bisa? Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Kenapa orang bisa jadi hebat, jadi profesor? Kenapa kita nggak bisa? Nah, seperti itu kan logikanya. Jadi adik-adik kalian tidak perlu merasa bahwa kalian ini ada di daerah terpencil. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa berbicara seperti mereka, saya tidak bisa menjadi ini, menjadi itu. Tidak usah merasa seperti itu. Kalian harus merasa bahwa saya bisa. Ada Google kok, ada apa, ada ini, banyak tempat belajar. Salah satunya adalah di Gubuk Baca yang didirikan oleh Kak Marlin ini. Saya sangat apresiasi betul karena ada beberapa daerah yang mendirikan Gubuk Baca, tetapi belum tentu orang dapat mengelolanya, bahkan orang dapat membaca buku di tempat tersebut. Adik-adik sekalian, kalian bersyukur sebenarnya kalau di Desa Mola itu ada Gubuk Baca, dan kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya, harus rajin membaca. Suatu saat pasti kalian akan merasakan bahwa kenapa dulu saya tidak belajar kenapa dulu saya tidak membaca kenapa dulu, pokoknya kenapa, dan kenapa itu pasti akan muncul dalam pikiran kalian masing-masing. Penyesalan-penyesalan yang mungkin kalian merasa bahwa dulu coba kalau saya belajar mungkin saya bisa lebih dari dia, bisa lebih pintar dari dia, bisa lebih cerdas dari dia, pintar bicara dari dia. Pasti kalian akan merasa seperti itu. Jadi mumpung kalian masih di posisi yang sekarang ini, yang masih saat-saatnya belajar, maka pergunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Adik-adik sekalian, saya bercerita sedikit lagi pengalaman saya waktu mengikuti Miss Hijab. kontes Miss Hijab. Siap. Ya, saya pernah waktu itu saya mengikuti kontes Miss Hijab Sultra bukan karena kemauan saya sebenarnya. Tetapi ada salah satu teman saya menyuruh, Asna udah kamu ikut, kamu bisa kok, bisa. Aduh, saya tidak bisa. Itu kan salah satu contoh ketidakpercayaan diri. Saya sendiri tidak percaya diri. Tetapi berbagai semangat yang diberikan teman-teman saya, dan akhirnya saya percaya diri. Saya percayakan diri, oh iya ya, kenapa saya tidak ikut? Saya bisa kok seperti orang. Kalau tidak bisa ya saya belajar, masih ada waktu kok. Seperti itu. Jadi pada saat itu saya mulai mengikuti karantina selama beberapa hari, kemudian dengan bertemu orang-orang baru, tentunya orang-orang yang lebih cerdas dari saya, orang-orang yang lebih bisa mungkin dari saya. Kemudian kepercayaan diri saya yang begitu kurang, apalagi ya, pokoknya banyak hal yang membuat diri saya tidak percaya diri, banyak hal. Tetapi apa? Kepercayaan diri itu muncul dari diri kita masing-masing, muncul dari diri kita sendiri. Kita harus berpikir, harus punya prinsip, hidup itu harus punya prinsip ya adik-adik. Kita harus punya prinsip bahwa kenapa orang bisa, saya tidak bisa. Kita harus berprinsip seperti itu. Jadi pada saat itu saya mengikuti ajang Miss Hijab. Saya tidak pernah merasa bahwa saya bisa masuk dalam final. Saya tidak pernah merasa demikian. Tetapi ada salah satu pembina dari Miss Hijab mengatakan bahwa kamu bisa. Dan akhirnya saya bisa. Meskipun beberapa orang mungkin yang lebih percaya diri dari saya dapat mengalahkan saya.
Pelajaran yang saya dapatkan di situ adalah beradaptasi dengan banyak orang. Kita harus pintar beradaptasi dengan banyak orang. Kemudian pengalaman kedua yang saya dapatkan, karena ketidakpercayaan diri saya, maka saya kalah. Karena seseorang yang tidak percaya diri pasti akan meskipun dia tahu, dia tidak mampu menjawab karena tidak percaya diri. Jadi kalian adik-adik semua harus percaya diri. Ingat ya adik-adik, kalian harus pelajari bagaimana menjadi seorang wanita yang muslimah. Di luar sana akan banyak sekali godaan yang akan kalian rasakan. Tetapi harus pintar-pintar. Diri Anda harus punya benteng, harus pintar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menyaring informasi. Informasi itu akan datang di luar dengan berbagai macam informasi, tetapi kembali lagi dalam diri kita. Kita harus pintar menyaring informasi tersebut. Menjadi seorang wanita itu sangat berat. Kenapa demikian? Kenapa? Iya, menjadi seorang wanita itu sangat berat. Hanya orang-orang yang yang memiliki ilmu. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Maka dari itu kalian adik-adik masih saatnya belajar, maka belajarlah sebanyak-banyaknya. Kemudian apa lagi ya yang harus saya bahas? Pancasila tadi sudah ya dibahas. Itu saja mungkin ya yang saya sampaikan. Semoga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan tadi bisa membesarkan semangat adik-adik